Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidul Arba', ya. Masih dalam muqaddimah, ya. Mudah-mudahan muqaddimah malam ini selesai, ya, insyaallah. Muqaddimahnya, ya, penjelasannya cukup panjang, tapi insyaallah malam ini selesai muqaddimahnya, sehingga pertemuan yang akan datang kita masuk pada al-qaidatul ula, insyaallah. Ya, fadhal Pak Teguh, insyaallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Halaman 66, ya. Halaman 66. Ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah selalu memberikan petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa sesungguhnya hakikat dari millahnya Ibrahim, sungguhnya hakikat dari ajaran Hanifiyah atau ajaran agamanya Nabi Ibrahim, ya, alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk dirinya, hanya untuknya semata-mata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Syekh rahimahullahu taala mendoakan kita. Jadi anak ulang kembali, beliau selalu menulis apa yang diajarkan oleh beliau. Masya Allah, ya. Jadi ini mengikuti para ulama salaf, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Yang paling populer adalah imam mazhab yang 4, ya. Jadi mereka apa yang diajarkan itu mereka tulis. Dan ini memang tidak banyak dari para muallim melakukannya, tak banyak sebenarnya, ya. Hanya segelintir para muallim, para mudarris yang mengajarkan ilmu, menulis ilmu yang diajarkan tersebut, ya. Nah, beliau ini termasuk orang yang produktif, ya,
seseorang yang produktif di dalam menulis. Jadi setiap apa yang akan diajarkan itu ditulis oleh beliau. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa beliau tidak selalu berhadapan dengan muridnya. Bisa jadi muridnya itu berada di negeri sebelah yang beliau tidak bisa mengunjunginya, tapi beliau mengirimkan surat. Nah, ini di antara bentuk surat yang dikirimkan oleh beliau kepada para murid untuk diketahui, yang berisikan kaidah-kaidah dasar di dalam memahami tauhid dan syirik. Ya. Beliau mendoakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah. Ya, kata-kata i'lam di sini ini maksudnya adalah penulis menginginkan kita yang membaca risalah ini untuk mengilmuinya, sebagaimana firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 19 itu, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah olehmu sesungguhnya la ilaha illallah. Artinya apa? Allah menuntut di sana kepada kita untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar ucapan dalam bahasa Indonesia. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, itu terlalu ringan bahasanya. Jadi fa'lam itu maksudnya Allah meminta kita, coba kalian pelajari dengan benar kalimat la ilaha illallah, itu maksudnya. Pelajari dengan benar, dengan seksama, secara mendalam, apa maksud dari kalimat la ilaha illallah. Itu yang Allah maksudkan dalam surah Muhammad ayat 19 itu. Nah, sama kalimat ini ya diambil oleh beliau, "I'lam arsyadakallah." Beliau mendoakan, sebelum mendoakan beliau mengatakan, "Ketahuilah olehmu." Artinya beliau ingin apa yang beliau sampaikan di dalam risalah ini coba dipahami dengan baik, itu maksudnya. I'lam, pahamilah dengan baik. Coba kalian pelajari ini dengan baik. Ilmui ini. Arsyadakallahu li ta'atihi. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau untuk mentaatinya. Namun sebelum itu di sini juga diuraikan oleh Syekh As-Satsri hafizahullah taala. Beliau mengatakan ilmu yang dimaksud adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini juga dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilm, ya. Ada kitab, anak kira antum harus beli buku itu. Buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, judulnya adalah Kitab Ilmu. Kitabul Ilm. Itu penting untuk dibaca bagi kita sebagai pemula gitu. Nah, kalimat ini juga dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengenal sesuatu dengan pengenalan yang sebenarnya tentang kondisi yang ada pada sesuatu tersebut. Itu yang disebut dengan ilmu. Jadi kita harus mengenali risalah ini dengan baik sejak dari awal sampai akhir. Baru disebut kita berilmu tentang risalah ini. Kalau cuma sekedar baca saja, tahu kulit-kulitnya saja, itu belum berilmu namanya. Jadi kita dituntut untuk mengetahui sejak dari awal sampai akhir dan seluk-beluknya apa yang dimaksud oleh beliau dari risalah ini. Kemudian disebutkan juga tidaklah disebut ilmu menurut kebanyakan para ulama kecuali memenuhi tiga syarat. Yang pertama, bahwa ilmu yang ada memang diyakini dengan pasti. Jadi tidak boleh ilmu itu asasnya adalah dhann. Jadi harus qat'i, ya. Harus qat'i, harus pasti gitu maksudnya. Enggak boleh duga-duga. Orang menduga-duga itu bukan ilmu namanya. Ya, kalau menurut saya sih ya kayaknya begini. Nah, itu bukan ilmu itu kalau yang begitu. Jadi ilmu itu pasti.
pasti. Dia mengetahui sesuatu itu dengan pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi intinya adalah ilmu itu qat'i, tidak dhanni. Kalau dhanni itu ada kemungkinan benar, kemungkinan salah. Ada potensi 50% benar, 50% salah. Itu bukan ilmu, itu yang seperti itu. Kemudian objek dari ilmu tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan. Artinya setelah kita melakukan penelitian, setelah langsung terjun ke lapangan, benar-benar apa yang dikhabarkan itu benar-benar terjadi gitu maksudnya. Itu disebut dengan ilmu. Karena nanti ketika apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang terjadi, itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi. Itu yang disebut dengan ilmu. Ini artinya sesuatu yang sifatnya bisa kita langsung lihat ya. Langsung lihat ya. Tapi yang sifatnya gaib ya, seperti kajian tentang asma wa sifat misalnya, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kita akan membuktikan? Kan nggak bisa secara empirik ya. Tapi kalau yang sifatnya duniawi seperti ini kan bisa kita lihat. Air itu cair misalnya, air itu sifat air. Kemudian kita, oh ya ternyata benar nih, air ini begini. Batu itu keras misalnya, seperti itu. Nah setelah kita buktikan ternyata benar batu itu keras. Kalau yang bukan keras itu bukan batu namanya, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, bahwa ilmu itu dibangun di atas dalil. Nah ini kaitannya dengan, tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu syar'i yang dimaksud. Nah sejatinya juga ilmu-ilmu dunia juga harus ada dalilnya gitu. Jadi enggak omon-omon gitu ya. Jadi harus jelas dalilnya. Apalagi kalau bicara agama, enggak jelas dalilnya, hanya kata si fulan, oh ini sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu, oh ini sudah turun-temurun, itu bukan dalil. Itu omon-omon namanya. Dan itu bukan ilmu. Yang begitu itu bukan ilmu. Dan tidak patut satu ibadah hanya dilandasi dengan katanya-katanya. Oh ini sudah warisan, enggak bisa begitu. Jadi satu ibadah itu harusnya dibangun di atas ilmu. Dan ilmu itu dibangun di atas dalil. Siapa yang tidak memiliki dalil, berarti dia tidak memiliki ilmu tentang ibadah yang dilakukan itu. Maka ibadah itu sangat lemah. Satu ibadah sangat lemah tanpa dalil. Ya, seperti sarang laba-laba. Itu yang Allah gambarkan di dalam penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Jadi orang-orang musyrik itu menyembah patung berhala itu seperti mereka membangun sarang laba-laba. Ya. Sungguhnya bangunan yang paling rapuh dan paling lemah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bangunan sarang laba-laba. Ayol ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan. Insyaallah ya. Nah, semoga Allah betul-betul memberikan kita petunjuk untuk selalu taat kepadanya. Karena sekali lagi ayol ikhwah, ana berulang kali mengatakan bahwa untuk taat kepada Allah itu tidak mudah. Membangun ketaatan dalam diri kita ini itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil. Karena untuk menjadi saleh, menjadi taat pada Allah itu butuh perjuangan yang keras. Penempaan jiwa kita, pemaksaan terhadap diri kita. Baru kemudian nanti seorang akan menjadi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk taat itu tidak mudah. Jangankan menghidupkan dan mendawamkan ketaatan dalam diri kita. Kadang-kadang untuk melakukan ketaatan yang sudah jelas-jelas di depan mata kita saja, beratnya bukan main. Apa contoh? Berwudu sebelum tidur. Salat 2 rakaat atau salat 3 rakaat witir sebelum tidur. Itu kan di depan mata sebenarnya. Setiap kita pasti mau tidur, tidak mungkin tidak tidur.
Tapi apakah setiap kita mempraktikkan itu? Sebelum tidur, wudhu dulu. Salat 2 rakaat setidak-tidaknya. Sebagai sunnah dari wudhu tersebut. Atau kita salat 3 rakaat. Witir misalnya. Subhanallah, maha suci Allah, betapa beratnya ini. Ya kalau mungkin sekali-sekali mah setiap kita mungkin melakukannya. Tapi maksudnya yang dawam, terus menerusnya. Subhanallah. Itu sangat berat ya. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah terhadap hati kita, maka tidak mungkin kita menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa beliau. Ar-rushd itu lawan dari al-ghayy. Rushd artinya petunjuk, lawannya adalah kesesatan. Maknanya adalah segala perbuatan atau perilaku yang lurus yang dibangun di atas ilmu yang benar. Nah, itu yang kita katakan tadi. Makanya semua perilaku amal ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu yang benar, maka itu tidak patut disebut ketaatan. Orang melakukan ibadah ini, ibadah itu, ternyata nggak ada dalilnya. Itu bukan ketaatan namanya. Betapa tertipunya orang-orang yang tidak berilmu ya. Kita nggak bisa bayangkan ya. Ya karena kita sudah kembali ya bahasanya dengan amalan-amalan yang ada pada kebanyakan kaum muslimin khususnya di Indonesia hari ini misalnya gitu. Ya kita sudah kembali dari sana gitu. Saya secara pribadi misalnya sudah hampir semua amal yang dilakukan oleh masyarakat saat ini yang sifatnya tradisi itu sudah saya lakukan dulu. Saya termasuk yang melakukannya, meski saya bukan memimpinnya, tapi saya mengikuti ayah saya, paman saya. Tapi setelah belajar ternyata amalan tersebut tuh nggak ada dalam Islam sebenarnya. Inilah merugi besarnya orang-orang yang beramal tanpa mengetahui ilmu. Mereka mengira bahwa mereka telah melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah. Padahal ternyata itu bukan ibadah dan itu bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu sebaliknya adalah maksiat kepada Allah. Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian annal hanifiyata, bahwa sesungguhnya hakikat ajaran dari hanifiyah, ya kita sering mendengar kata-kata hanifiyah, hanifan, ya kan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Nah, sekarang kata hanifan ini dipakaikan kepada millah Ibrahim, ya. Kalau itu hanifan musliman, ya sebenarnya ke situ juga arahnya. Karena dimaksud musliman itu arahnya kepada millat Ibrahim yang dimaksud. Ya. Bahwa sesungguhnya hakikat dari ajaran hanifiyah. Hanifiyah adalah agama atau keyakinan yang memalingkan dari syirik kepada tauhid. Itu yang disebut dengan hanifiyah. Jadi kalau kita dengar kata-kata hanif atau hanifiyah itu maksudnya adalah seseorang telah beralih dari akidah syirik kepada akidah tauhid. Dari penyembahan kepada selain Allah, menyembah hanya kepada Allah semata. Itu hanifiyah maksudnya. Al-hanaf secara bahasa maknanya cenderung atau pergeseran atau perpindahan. Oleh karenanya orang yang telah bergeser kedua kakinya tersebut disebut dengan al-ahnaf. Masya Allah ya. Imam Hanafi, para pengikutnya disebut dengan ahnaf. Ahnaf. Ahnaf itu artinya para pengikut mazhabnya Imam Hanafi. Yang secara bahasa ini maksudnya adalah orang yang bergeser tempat pijakannya, yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih dan suci, yang tadinya berbau syirik sekarang berubah kepada tauhid. Itu yang dimaksud. Adapun dalam berbagai nas yang dimaksud dengan hanifiyah adalah agama yang
memindahkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, itu seperti. Hanifiyah itu maksudnya ada agama yang memindahkan keyakinan manusia dari akidah syirik kepada akidah tauhid. Kenapa selalu disandarkan kepada Ibrahim? Ya, karena salah satu di antara rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling keras dakwah tauhidnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millata Ibrahim. Nah, kan disebut di sini. Yang dimaksud dengan penulis, yang dimaksud ini agama Ibrahim adalah syariat dan akidah yang bapa para nabi. Ya. Nabi Ibrahim itulah bapa dari para nabi. Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ya sesudah itu kan? Ibrahim, ya. Nah, dari Ibrahim tidak ada satu nabi pun yang dilahirkan, melainkan itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Baik itu dari jalur Ismail maupun jalur Ishaq. Maka beliau disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Tidak ada satu nabi pun yang dilahirkan setelah Nabi Ibrahim, melainkan dia berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-ikhwah. Kemudian sementara beliau, maksudnya Nabi Ibrahim adalah di antara nabi yang paling utama dan termasuk Rasul Ulul Azmi. Banyak sekali nas dalam Al-Quran, diantaranya adalah dalam surah An-Nahl ayat 120-121, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li'an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah, dan hanif, ya, dan hanif. Jadi enggak ada ragu lagi ya dengan kata-kata hanif ini ya. Jadi hanif. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fatara as-samawati wal arda, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan hanif. Hanif itu maksudnya tadi meyakini agama yang lurus, yakni agama tauhid, musliman, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Ya. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Lagi yang mensyukuri nikmat Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang Nabi yang sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Anta'udallaha, supaya engkau atau agar engkau beribadah kepada Allah. Agar engkau beribadah kepada Allah. Maknanya adalah ini beliau masih dalam mendoakan kita ini. Beliau juga berdoa kepada Allah agar kita ini termasuk orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panduan Hanifiyah, millata Ibrahim tadi itu. Maka yang dimaksud di sini adalah makna ibadah, penghinaan diri, penghambaan, pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan tentang rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada 4 kata beliau. Yang populer itu ada 3 ya. Yang pertama pengorbanan, penghinaan atau penghambaan diri. Dalam bahasa Arab ibadah itu bermakna khudu' atau tazallul. Khudu' atau tazallul. Ibadah
Di dalam bahasa Arab itu, secara bahasa itu artinya adalah khudu'. Apa dia khudu'? Pengorbanan. Tadallul, penghinaan dan penghambaan diri. Itu makna dari tadallul. Kalimat ini nanti dipakai oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam menjelaskan tentang makna Islam, ya, oleh beliau. Oleh karenanya orang Arab yang menyebut ada satu ungkapan tariqun mu'abbad, jalan yang disembah. Itu maksudnya jalan sembah itu apa? Jalan yang dihinakan, yang diinjak-injak manusia, itu maksudnya. Jadi jalan itu yang direndahkan, yang dihinakan, agar mudah dilalui, gitu maksudnya. Tariqun mu'abbad, jalan yang disembah. Bukan jalan yang disembah, maksudnya jalannya itu ditundukkan, dia tidak berkutik, ya, sehingga kita mudah untuk melewatinya. Nah, artinya kalau kita beribadah kepada Allah, kita harus tampakkan kerendahan diri kita, kehinaan diri kita, penghambaan diri kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak akan tercapai rukun dari ibadah tersebut. Yang kedua, khauf, rasa takut, ya. Rasa takut. Ini udah berulang kali, saya kira tidak perlu kita jelaskan, ya. Yang ketiga, ar-raja. Ada ar-raja, pengharapan saat beribadah itu. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah tidak ada khudu', tadallul, khauf, raja. Jangan sampai tidak ada, harus ada gitu. Minimal pada saat kita sedang melakukan ibadah tersebut. Seharusnya khauf, raja, tadallul, khudu', kemudian yang terakhir inilah mahabbah, itu sudah harus lahir dalam hati kita sebelum kita beribadah. Ikhwan, nanti baca lagi apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam beribadah. Selama ini yang kita pahami khusyuk dalam beribadah itu ketika kita sholat, kemudian hati kita konsentrasi. Ya, itu betul makna khusyuk itu. Sebenarnya khusyuk itu sudah dibangun sebelum kita sholat. Menghadirkan hati, menyiapkan hati dan jiwa kita benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya al-khudu', at-tadallul, khauf, raja dan mahabbah itu sudah ada dalam hati kita pada saat kita akan beribadah. Puncaknya saat kita sedang beribadah. Dan setelah beribadah. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita memakaikan ini ke dalam hati kita. Jadi nggak ada orang beribadah itu ngasal gitu. Orang sholat kita sholat, orang berjamaah kita berjamaah, tapi hambar gitu. Apa maksudnya? Kayak nggak ada tujuan gitu. Cuman ikut-ikut meramaikan saja. Orang berjamaah kita berjamaah, ya. Nah, tidak seperti itu ibadah. Kemudian wahdah, an ta'budallaha wahdah, semata-mata. Artinya tidak boleh menyertakan Tuhan-Tuhan yang lain dalam ibadah yang kita lakukan. Mukhlishan lahuddini, dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah semata. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Maksudnya mengikhlaskan semua amal ibadah yang lakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan firman-Nya surah Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya. Demikian pula surah An-Nahl ayat 36 ini, Anda bisa baca ya. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ini maksudnya kita beribadah kepada Allah tidak boleh syirik. Kita wajib memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kemudian juga surah Hud ayat 50. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Tidaklah
Ya, ma di sini tidaklah ini maksud ayatnya. Al-jin maksudnya manafiyah, peniadaan. Dan kata ini ditiadakan segala maksud dan tujuan diciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manafiyah di sini itu ini menafikan segala bentuk tujuan yang lain. Jadi tujuan penciptaan manusia itu hanya satu. Beribadah kepada Allah. Jangan ada tujuan yang lain. Maka ketika manusia menyimpang dari tujuan yang Allah maksudkan dari penciptaan dirinya, maka dia pasti akan terjerumus kepada kesyirikan dan kekafiran. Pasti itu. Kalau ada manusia tidak lagi mengikuti alur yang dimaksud oleh Allah dari penciptaan dirinya, pasti dia akan terjerumus kepada kefasikan, kezaliman, kesyirikan dan kekafiran puncaknya. Al-ikhwah. Untuk jin dan manusia, dan puncaknya illa liya'budun, ya, di dalam ininya nanti oleh Syekh rahimahullahu taala, illa liyuwahhidun, illa liyuwahhiduni, illa liya'budun bermakna illa liyuwahhiduni, kecuali mereka beribadah kepadaku. Apa maksudnya itu? Kecuali mereka harus mentauhidkan aku. Jadi beribadah kepada Allah itu maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan Pak Teguh. Saya berharap ini bisa selesailah insyaallah. Idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-'ibadata la tusamma 'ibadatan illa ma'a at-tauhid. Kama anna as-salata tusamma salatan taharah. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم. فإذا عرفت أن الله خلق لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Maka apabila engkau sudah mengetahui, jadi tadi kan beliau mengabarkan bahwa kita beribadah itu hendaklah mentauhidkan Allah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah yang telah menciptakan engkau, kan tadi kan Allah khabarkan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah mengkhabarkan bahwa sungguhnya Allah yang telah menciptakan engkau li'ibadatihi, dengan tujuan untuk beribadah kepada. Fa'lam, maka sejatinya engkau harus memahami, mengetahui annal ibadata la tusamma ibadatan, sesungguhnya ibadah itu tidak bisa disebut ibadah illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Ini kita sebutkan tadi, ikhwan. Subhanallah, maha suci Allah. Ini dalam sekali maknanya. Ini kalimat sederhana tapi dalam sekali maknanya. Bayangkan, semua ibadah yang kita lakukan tidak bisa disebut ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma as-salata illa ma'at taharah. Sebagaimana ibadah salat. Ibadah salat itu tidak bisa disebut salat kecuali disertai dengan bersuci. Artinya, kalau ada yang salat tanpa bersuci, ya itu nggak bisa disebut salat itu. Walaupun dia melakukan gerakan salat, membaca bacaan salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tidak bisa disebut salat kalau dia tidak bersuci. Itu maksudnya. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila syirik masuk ke dalam ibadah, maka dia akan merusak ibadah tersebut seperti hadas apabila masuk ke dalam taharah. Dia akan merusak taharah tersebut. Ayat ikhwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sebenarnya kalau kita baca ini dengan cermat, kemudian disertai dengan perenungan dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh beliau ini, insya Allah sedikit banyaknya kita sudah mulai paham. Apabila engkau sudah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan engkau dengan tujuan untuk beribadah kepadanya, ya, fa idza arafta anna Allah khalaqa li'ibadati, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan engkau agar engkau beribadah kepadanya,
Maksudnya apalagi sesudah itu, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadata illa ma'at tauhid. Artinya engkau ketika beribadah tidak disebut engkau beribadah kecuali ibadah yang engkau lakukan itu disertai dengan tauhid. Dengan tauhid. Nah, di sini masuk sebenarnya baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Nanti akan kita ulang kembali ya, syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi SAW, di antara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian ini adalah syirik kecil, kata Nabi. Syirkul asghar. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Riya. Nah, riya itu syirik. Bayangkan. Walaupun namanya syirkul asghar, tapi dosanya dosa besar. Riya itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Karena kita mengambil hak Allah di dalam ibadah itu. Al-ikhwah. Maka tidak disebut seseorang beribadah kepada Allah kalau dia beribadah dengan riya. Apalagi kalau seandainya dia melakukan syirik besar. Bukan syirik kecil ya, syirik besar misalnya. Itu musnah semua. Semuanya musnah. Ibadah sejak dari awal sampai akhir. Na'udzubillah min dzalik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Ya Allah menekankan dalam surah Az-Zumar ayat 60 misalnya, jika kamu mempersekutukan Allah, ini ayat tertuju kepada Nabi ya secara khususnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, jika engkau wahai Muhammad mempersekutukan Allah di dalam ibadah yang engkau lakukan, niscaya akan terhapuslah amal-amalmu dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Engkau pasti masuk orang yang merugi. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana ibadah salat tidak akan disebut salat yang sesungguhnya kecuali jika dibarengi dengan taharah. Nah, ini sudah jelas ini. Jangankan itu, Nabi SAW pernah melihat seseorang sedang salat. Sedang salat, itu disuruh berhenti oleh Nabi salatnya. Ulang wudunya, salat lagi. Ulang salat lagi. Apa artinya? Salatnya nggak diakui. Padahal dia udah wudu, cuma wudunya nggak benar. Ayo ikhwah, ingatkan kembali. Salah satu di antara yang kadang-kadang ini suka terlewat nih, terutama sekali bagi kita yang wudu secara serampangan, tidak memakaikan sunnah. Wudu itu harusnya ada sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, apa itu? Menggosok bagian anggota wudu yang itu jangan lupa itu. Di mana yang paling penting itu? Kadang-kadang di bagian ini, siku ini. Kemudian di belakang kaki. Atau ini nih. Kalau di sebelah sini nih. Hati-hati nih. Nih, depan telinga ini. Kalau ini enggak basah, maka salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Tidak bisa disebut salat kecuali dengan bersuci. Maka bersuci itu harus benar. Ini gambaran oleh beliau, Masya Allah. Maka ibadah tidak bisa disebut ibadah tanpa tauhid. Tanpa tauhid. Bahkan lebih keras dari contoh wudu ini sebenarnya kan dalam ibadah. Oleh karena itu ikhwah, mari kita jaga ibadah kita, murnikan ibadah kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampur dengan syirik. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Isya nanti kita sambung sedikit sebelum tanya jawab ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.